Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alal a'immatil hadinal mahdiyin. Assalamu ala jami'i anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa majalah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barakatul Muhammadiyah. Mohon maaf lahir dan batin atas semua kesalahan dan kekhilafan saya dan keluarga saya di malam Jumat akhir bulan Sya'ban yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kita semua diizinkannya untuk mereguk jamuan suci di bulan Ramadan untuk menikmati limpahan rahmat dan karunia-Nya di hari raya para kekasihnya. Sesungguhnya hari demi hari di bulan Ramadan ini adalah hari raya bagi para wali-Nya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Para pemirsa majalah Ijabi TV yang mudah-mudahan ada senantiasa dalam Barakatul Muhammadiyah. Kita melanjutkan kajian kita, salah satu yang dicontohkan menurut kitab Mafatihul Jinan, diriwayatkan dari Abu Hamzah As-Sumali bahwa Imam Ali As-Sajjad salatullah salamualaihi alaih selalu melaksanakan sholat malam hari di bulan Ramadan, dan ketika waktu sahur tiba beliau membaca doa yang ada dalam buku Mafatihul Jinan bab amalan Ramadan, amalan di waktu sahur. Kita masih dalam rangkaian bagaimana agar beroleh jalan ma'rifah, bagaimana agar beroleh ma'rifatullah, bagaimana agar beroleh jalan pengetahuan, yakni jalan yang membuat kita tidak harus dididik Allah dengan akibat-akibat buruk dari perbuatan kita, yang merupakan baris pertama dari doa ini, ilahi la tu'adibni bi'uqubatik. Kali ini kita akan membahas beberapa frasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahilladzi la ad'u ghairah. Dan segala puji bagi Allah yang aku tidak menyeru selainnya, atau aku tidak akan pernah menyeru selainnya. Walau da'autu ghairah lam yastajib li du'ai. Dan sekiranya aku menyeru selainnya, ia tidak akan mampu menjawab seruanku. Walhamdulillah alladzi la arju ghairah. Dan segala puji bagi Allah yang aku tidak mengharap selainnya, atau aku tidak akan mengharap selainnya. Walau rajautu ghairah la akhlafa rajai. Dan sekiranya aku mengharap selainnya, ia akan memutuskan harapanku, atau ia akan
mengecewakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Frasa ini mudah-mudahan menjadi juga pembuka keberkahan bulan Ramadan kita di tahun ini, bahwa Imam As-Sajjad Salatullah Salamuallahu alaih memberikan contoh bahwa selayaknya, seharusnya kita tidak pernah menyeru berdoa pada selain Allah. Karena kalau kita melakukannya, maka dia tidak memiliki kemampuan apapun untuk mengabulkan doa kita. Lebih jauh lagi, Imam As-Sajjad Salatullah Wassalamuallahu alaih mengajarkan pada kita bahwa segala pujiannya bagi Allah, dan tidak selayaknya kita berharap atau pernah berharap atau akan berharap kepada selainnya. Dan sekiranya kita berharap pada selainnya, maka ia pasti akan mengecewakan kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Pada penglihatan pertama, mungkin nampaknya frasa-frasa ini adalah suatu pengingat bagi kita bahwa kita seharusnya hanya berdoa pada Allah dan meminta berbagai hal hanya pada Allah. Tapi kalau kita betul-betul melihatnya dengan teliti, membaca kalimat doa ini dengan teliti, bahwa di dalam doa ini Imam As-Sajjad Salatullah Wassalamuallahu alaih membuat sebuah penekanan yang sangat tebal. Bahwa Imam As-Sajjad Salatullah Wassalamuallahu alaih mengklaim, menegaskan bahwa dia tidak pernah meminta apapun pada siapapun selain Allah. Lebih jauh, beliau tidak pernah mengharap pada apapun, pada siapapun selain Allah. Bagaimana ini mungkin? Apakah kita bisa membayangkan bahwa Imam Sajjad betul-betul tidak pernah misalnya meminta tolong anggota keluarganya atau siapapun untuk mengambilkan segelas air, atau hal-hal yang sesimpel itu? Ini nampaknya nggak mungkin. Walaupun kita berdoa meminta hanya pada Allah, tapi kadang-kadang seseorang biasa meminta tolong hal sehari-hari pada orang lain. Bagaimana dengan pemahaman bahwa Imam Sajjad betul-betul hanya meminta dan berharap hanya pada Allah? Nah, jadi ini adalah merupakan satu hal yang membuat kita merefleksikan diri, membuat kita harus merenung apa sebetulnya maknanya. Nah, dalam pelajaran filsafat sains yang saya ampu, di sana ada sebuah gambar yang sangat terkenal yang digunakan untuk menjelaskan pandangan Sir Thomas Kuhn atau pandangan Thomas Kuhn tentang paradigm atau paradigma. Jadi gambar tersebut sebetulnya gambar apa? Ketika saya bertanya pada para mahasiswa, gambar tersebut ini sebenarnya gambar apa? Saya minta mereka menuliskan di kertas, para audiens waktu itu, kebetulan lagi online. Sebagian mengatakan itu gambar
kelinci. Sebagian mengatakan itu gambar angsa. Sebetulnya mana yang betul? Apakah itu gambar angsa atau gambar kelinci? Nah, kira-kira waktu itu setengahnya menjawab gambar angsa, setengahnya menjawab gambar kelinci. Sangat menarik sekali. Apa yang menjadi poin penting di sini? Bahwa memang gambar itu dari satu sisi, realitasnya itu sama, tapi dari satu sisi, memang dia adalah kelinci, dari satu sisi, memang dia adalah angsa. Tapi, pada satu saat tertentu, orang hanya bisa melihat satu. Makanya yang menjawab itu nggak ada yang menjawab angsa dan kelinci. Ketika mereka pertama lihat, ada yang bilang ini gambar kelinci, ada yang bilang ini gambar angsa. Demikian juga ada contoh yang lain, misalnya gambar vas. Gambar vas ini, ketika ditanya, jawaban orang bisa beda. Ada yang melihat itu gambar vas, tapi ada juga yang melihat itu adalah gambar dua wajah manusia yang berhadapan-hadapan. Namun, yang penting adalah pada satu waktu tertentu orang hanya bisa melihat satu. Apakah itu vas? Apakah itu dua wajah manusia yang berhadapan-hadapan? Nah, melalui doa ini, menurut interpretasi Al-Fakir, yang merupakan hasil refleksi dari apa yang dituliskan oleh Dr. Jawad Somali dalam bukunya komentar atau tafsir terhadap doa Abu Hamzah Somali, yang ditulis beliau dalam bahasa Inggris, yang sangat menarik. Salah satu pesan Imam Sajjad Salamullah alaih dalam baris-baris doa yang tadi baru kita baca adalah mengajak kita semua mengalami dan merasakan kehidupan dengan cara yang berbeda. Misalnya, secara lahiriah kita meminta tolong pada anak kita untuk mengambilkan air, dan kita alhamdulillah setelah itu minum di air itu. Dari satu sisi yang kita minta ini adalah di alam material, di alam penampakan material, yang kita minta ini adalah anak kita dan dia bergerak, dia melakukan kebaikan dengan membawa air itu pada kita. Tapi di sisi lain, pada cara pandang yang lain, realitas yang sama persis itu tidak lain adalah sebetulnya tetap, walaupun kita minta tolong pada anak kita, hakikatnya kita itu menyeru pada Allah. Barangkali Allah menggerakkan hati anak kita untuk membawakan air itu pada kita. Sehingga walaupun yang membawakan air itu adalah anak kita, sebetulnya yang memenuhi seruan kita itu adalah Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Satu hal yang penting adalah selama kita melihat semua peristiwa yang terjadi itu hanya terbatas pada aspek materialnya, ya kita nggak bisa melihat, kecuali bahwa kita sedang meminta tolong anak kita untuk mengambilkan air dan dia datang mengambilkan air. Sedangkan realitas bahwa tindakan yang sama itu sebetulnya yang kita seru itu adalah Allah, dan Allah lah yang menggerakkan, yang maha menggerakkan anak kita untuk membawakan air itu pada kita. Sehingga sebetulnya hakikatnya yang kita seru itu adalah Allah, dan Allah yang membawakan air itu menjadi tidak nampak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi salah satu dari yang diajarkan oleh Imam Sajjad Salatullah wa salamullah alaih melalui baris-baris ini adalah
Imam Sajjad salatullah salamullah alaih mengajarkan pada kita agar kita berusaha melihat dan mengalami berbagai peristiwa sehari-hari di dunia ini sebagaimana para kekasih Allah melihat dan mengalaminya. Jadi kita tidak hanya ingin melafazkan doa ini, mengulangi lahiriahnya dan menghafalkannya, tapi yang lebih penting adalah mencoba menangkap maknanya dan mengubah sudut pandang kita sesuai dengan paradigma yang ditawarkan oleh para kekasih Allah alaihimussalam, oleh para kekasih Allah salatullah wassalamu alaihim, dalam hal ini oleh Imam Ali bin Husain Zainal Abidin As-Sajjad salatullah wassalamullah alaih. Walhamdulillah alladzi la ad'u ghairah walau da'awtu ghairah lam yastajib li du'ai. Walhamdulillah alladzi la arju ghairah walau rajautu ghairah la akhlafa rajai. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajau. Jadi Imam Sajjad salatullah wassalamullah alaih mengatakan di sini bahwa dia tidak melihat selain Allah yang menolongnya. Kalau kita jujur, boleh jujur, Al-Fakir misalnya melihat diri sendiri, ini sebenarnya masih jauh dari apa yang Al-Fakir rasakan terhadap kehidupan ini. Kita misalnya masih mengharapkan dicintai oleh pasangan hidup kita, perhatian dari teman-teman sejawat kita, pertolongan dari komunitas kita, uang dari atasan kita atau klien kita atau orang yang membeli barang-barang kita, penerimaan dari orang tua kita, penerimaan dari orang-orang yang kita harapkan, yang tanpa itu semua kita seolah-olah merasa kecewa dan hidup ini runtuh, bahkan depresi, bahkan sedih. Jika orang-orang yang kita harapkan itu tidak memberikan sesuai harapan kita, maka kita jadi kecewa. Ya, mungkin kita meninggalkan mereka kecewa, atau kita mencoba memanipulasi mereka agar mereka memberikan sesuai keinginan kita. Banyak dari kehidupan kita ini kita berfokus untuk mengurusi orang lain. Al-Fakir sendiri merasa bahwa Tuhan ini belum menjadi fokus utama. Masih jauh Al-Fakir atau saya sendiri ini dari kalimat Imam Sajjad bahwa segala puji bagi Allah yang tak kuseru selainnya. Dan bila kuseru selainnya, maka mereka tak akan bisa mengabulkan seruanku. Walhamdulillah, dan segala puji hanya bagi Allah yang tak kuharapkan selainnya. Dan sekiranya kuharapkan selainnya, maka mereka akan mengecewakan. Mereka pasti akan mengecewakan aku. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Masih sangat jauh sekali. Al-Quran misalnya mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa malakum min dunillahi mi waliyyi wala nasir. Kamu tidak memiliki dan kamu tidak memiliki selain Allah penolong, wali atau penolong, wali maupun penolong. Wali ini bisa diartikan wali atau pelindung atau teman ya. Dan kalian tuh sebetulnya tidak memiliki teman, kekasih, orang yang dekat maupun penolong kecuali Allah.
Quran surat Al-Baqarah ayat 107. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Dan mari coba kita renungi yang sering kita baca dalam doa kumel. Wa bi asma ikallati, dan dengan nama-namamu ya Allah yang malaat arkana, yang memenuhi rukun-rukun atau fondasi-fondasi kulli syai, segala sesuatu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil farujah. Para pemirsa Madula Ijabi TV yang ada dalam barokat, yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Terkait dengan ini, Said Haidar Amuli menjelaskan dalam kitab beliau bahwa ada puasa syariat, puasa torekat, torikoh, puasa hakiki. Puasa para ahli hakikat atau hakikatnya puasa. Buat para urofa atau orang yang telah mencapai alam hakiki, makna puasa itu adalah berpuasa dari melihat selain Allah. Dari para urofa, para kasih Allah ini kalau berpuasa, apapun yang terjadi, mereka lihat itu Allah dulu. Bahkan tidak terlihat segala sesuatu selain Allah. Kita tahu puasa syariat itu sudah ditetapkan batas-batasnya. Mulai dari subuh, waktu subuh, hingga waktu maghrib, menahan makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian puasa torekot lebih tinggi lagi. Kita di dalam puasa itu tidak boleh mengeluarkan lisan yang menyakitkan hati orang lain. Menggunakan telinga kita untuk mendengarkan hal-hal seperti ghibah, penyebaran isu-isu negatif, dan hal-hal yang membuat kita semakin jauh dari Allah. Dan seterusnya. Ini jauh lebih tinggi ketimbang puasa syariat. Tapi para ahli puasa yang lebih tinggi lagi, para urofa, selain mereka melaksanakan puasa syariat dan puasa torekoh, pada saat yang sama, mereka berpuasa dari melihat selain Allah. Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mereka yang berpuasa dari melihat selain Allah, ketika mendapat ujian seperti apapun, otomatis karena kejadian apapun adalah atas kehendak, atas ilmu, atas hikmah, atas iradah, terpancar dari zat yang maha pengasih, lagi maha penyayang, yang lebih mengasihi kita ketimbang kedua orang tua kita. Maka mustahil hati dari para kekasih Allah ini tertimpa kemasgulan, kesedihan, kekhawatiran. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Karena mereka sudah mampu berpuasa dari melihat selain Allah. Maka setiap musibah apapun mereka katakan, wa basyiri sabirin alladzina asobatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan ucapan istirja yang hakiki. Tidak lagi istirja yang hanya lafzi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil farajah Sayyidina. Jadi melalui kalimat mulia dari Imam
As-Sajjad Salatullah wassalamu alaihi ini tidak lain adalah ajaan bagi kita semua untuk mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan ini tidak hanya berpuasa secara syar'i, tapi juga puasa secara thariqah. Tidak hanya berpuasa secara thariqah, walaupun sangat sulit, mudah-mudahan Allah melalui taufiknya, paling enggak menciprati, cipratan-cipratan. Ada masaknya lah. Di hari-hari yang tidak lain adalah hari raya para kekasih Allah, kita bisa merasakan anugerah taufik berupa ma'rifatullah, tauhid berupa mengalami dunia di mana Tuhan yang Maha Pengasih Maha Penyayang berinteraksi, bercengkerama, bercakap-cakap, berdialog, melimpahkan kasih sayangnya dengan kita terus-menerus dalam segala ruang, segala waktu, dan segala nafas, dan segala detak jantung. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mencoba menggoreskan walhamdulillahilladzi ta'atku ghairah. Walau ta'autu ghairah lam yastajib li du'ai. Walhamdulillahilladzi la arju ghairah. Walau rajautu ghairah la akhlafan mujai. Ya Allah, berilah kami taufik sehingga kami senantiasa menatap-Mu dan tidak berpaling dari tatapan padamu di bulan yang hari-harinya adalah hari raya bagi kekasih Allah, di bulan Ramadan yang mulia, dan bihaqi Muhammad wa ali Muhammad, melalui ampunan-Mu yang agung dan limpahan anugerah-Mu yang agung, sampaikanlah kami bersama, gabungkanlah kami bersama para sholihin di malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Selamat menunaikan ibadah pada bulan suci Ramadan. Marilah kita kirim mohon maaf lahir dan batin atas semua kesalahan dan kekhilafan saya dan keluarga saya. Mudah-mudahan pahala dari majelis kita malam Jumat ini dan pahala yang sunnah dan yang wajib yang akan kita laksanakan di sisa umur kita dan terkhusus di bulan Ramadan ini yang akan kita hadapi, dikirimkan semuanya pada Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci Salatullah wassalamu alaihim, terkhusus Imam Zaman Ajalallahu Farajau Syarif dan keturunannya yang suci Salatullah wassalamu alaihim, dan para kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat semuanya, pula pada leluhur Nabi yang suci Salatullah wassalamu alaihim, dan para nabi, para rasul, para wasi, para kaum siddiqin, para kaum sholihin, terkhusus pada guru-guru yang kita cintai, Ustaz Jalan, Bunda Eskatini, Teh Feli, Said Husain Al-Habsyi, Said Skaf Al-Jufri, Said Aib As-Segaf, Said terus diarahi terus, Said Ruhullah Al-Musawi Al-Kumaini, Said Muhammad Husain Toba-Tobai, Said Hasan Elahi Toba-Tobai, Ayatullah Allahyarham Muhammad Rai Sahri, Ayatullah Muhammad Taqi Behjat, Ayatullah Panahian, Said Ali Qodi, dan guru-guru kita semua yang lain yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu, dan yang kita baca kitabnya Syekh Abbas Al-Qumi, Dr. Jawad Somali, dan semua guru-guru kita yang lain, pula pada kedua orang tua kita baik yang masih ada maupun yang telah meninggalkan kita, pada handai tolan kita, anak-anak, istri,
keluarga kita, dan teman-teman baik yang masih ada maupun yang telah meninggalkan kita, Kang Pepen, dan seluruh teman-teman yang telah meninggalkan kita. Semuanya pula kepada seluruh kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat yang memiliki hajat, mudah-mudahan melaluinya akan dikabulkan. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan. Terkhusus Al-Fakir mohon doa untuk ibu kami, ibu saya yang masih menderita sakit stroke di Kota Malang, Setia Ningsih binti Rustamaji. Mudah-mudahan segera beroleh kesembuhan Allah melalui ini semua, terkhusus melalui kasih sayang Allah, melalui para walinya, melalui hadrat Ummul Banin Sayyidina Abul Fadl Abbas, dan kecintaan mereka ke Nabi yang suci dan keluarganya sallallahu alaihi. Dan semua yang memiliki hajat mudah-mudahan dikabulkan, yang berhutang mudah-mudahan ditunaikan, yang ingin memiliki keturunan mudah-mudahan dikabulkan, yang keluarganya tergoncangkan mudah-mudahan dipersatukan kembali oleh Allah, dan dijauhkan kita semua melaluinya dari godaan bisikan setan, dan terkhusus wajal akhirah akibatana khairan bihaqi Muhammad wa ali Muhammad. Al-Fatihah tasbikuha salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Musholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma adkhil ala ahlil kuburis surur. Allahumma akli kula fakir. Allahumma shfi ula ja'i. Allahumma ksukula urian. Allahumma fi baina kula madin. Allahumma farij an kulli makrub. Allahumma ruda kula gharib. Allahumma fukkah kula asir. Allahumma asrih kula fasid min umuri muslimin. Allahumma shfi kula marid. Allahumma suta fakrona bihinak. Allahumma ghayir su'a halina bi husni halik. Allahumma qfi anna taina bahnina minal fakr. Innaka ala kulli syai'in qadir birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajar. Subhanaka ya la ilaha illa antal ghaus al-ghaus. Shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kholisna minan nar ya Rabb. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadanil muhtar wa alil adkhar. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.